pergi tadi. Kemana tuh? Iya. Kalian kesibukannya hari ini apa aja sih? Ih, gue sekarang kerja tau. Nanti lain ya. Bentar-bentar ya, aku mau pesan dulu. Oh iya, oke. Gimana tenang aja. Cak, lo udah lihat postingan Valen belum? Postingan yang mana? Coba deh lo cek. Iya Pak, mau lihat dong, mau lihat juga. Itu laki jiwa tuh tau. Ya kan? Udah salahnya. Ih, padahal dia kayak di kampus bener-bener islami banget gak sih? Pakainya juga syar'i, sopan. Kok kayak gini ya? Caca, itu lagi ngomong siapa sih? Ngomongin Valen. Iya. Padahal orangnya ada di bawah, parah banget ya. Kak, Nih, biar gua kasih tahu ya. Di surat Al-Hujurat itu udah jelas ayat 12. Kalau kita ngomongin orang tidak sesuai kenyataannya, nggak tepat, itu tuh kita dapat dosa yang sangat besar. Jelas juga di Al-Baqarah 275. Nah, tadi riba, lebih dari riba, makanya Allah itu mengharamkan riba karena tidak sesuai fakta sama yang kalian omongin soal Valen itu. Mendingan kalian nanti habis ini minta maaf sama Valen, paling di bawah kan. Nah, tuh, kebetulan ada Valen. kenapa nih gue baru selesai ngesen? Udah ngomongin Valen gitu nggak baik. Ini udah ada orang yang langsung, ya kalian minta maaf. Ya Len, maaf kan tadi gue udah sempat ngomongin lu. Tapi lain kali lu jangan kayak gitu lagi ya Len. Tadi kita sempat koreksi kalau lu di kampus kan lu islami. Terus lu tiba-tiba posting lu nggak pakai kerudung. Kita cuma ada jadi aja ke bawah. Tapi kita emang salah, bukan kita ingetin di depan, tapi kita malah ngomongin di belakang. Jadi kita minta maaf ya Valen. Ya nggak apa-apa kok, gue bakal perbaiki di Maaf jalan. ya. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تعزم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pak Ustadz, aku mau nanya bagaimana tanggapan dari Pak Ustadz, apa akibat dari ghibah? Bismillahirrahmanirrahim. Ghibah itu berasal dari kata bahasa Arab gaba yang berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Sedangkan menurut istilah, ghibah adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang dan orang tersebut tidak rela untuk dibicarakan pembicaraannya itu. Ghibah merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Apa akibat dari ghibah? Akibat dari ghibah adalah merupakan suatu dosa buat seseorang yang membicarakan aib orang lain, dan itu merupakan perbuatan tercela. Pak Ustadz, siapa sih yang kira-kira yang merasa rugi akibat perbuatan ghibah tersebut? Dan sekarang siapa yang merasa rugi akibat perbuatan ghibah? Yang pertama yang merasa rugi akibat perbuatan ghibah adalah diri kita sendiri yang selalu ngomongin orang, ngumbar aib orang lain, sehingga orang lain tersebut merasa kurang enak hati dengan apa yang kita omongkan. Menurut itu adalah aib daripada orang lain.
Biasanya gibah tuh dilakukan di mana sih Pak Ustadz? Gibah bisa dilakukan di mana saja, terutama tetangga-tetangga kita. Kalau lagi pada kumpul, itu udah pasti ngegibah. Lalu di sekolah, kalau lagi pada kumpul, udah pasti itu ngegibah. Apalagi nongkrong sama teman-teman di kafe, di tongkrongan yang lain, yang mengundang teman-teman yang banyak, itu tidak akan dan tidak lain dan tidak bukan, itu pasti ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang yang tidak baik. Itu merupakan suatu gibah yang dilarang oleh agama. Pak Ustadz, kenapa sih gibah sangat dilarang dalam Islam? Kenapa gibah sangat dilarang dalam Islam? Karena gibah merupakan perbuatan yang tercela, karena merupakan perbuatan dosa. Ketika kita ngomongin orang lain tentang kejelekannya, maka dosa orang yang kita omongin tersebut, maka dosanya akan jatuh pada kita. Itulah sebab daripada kita menggibah, ngomongin kejelekan-kejelekan orang lain. Pak Ustadz, bagaimana cara menghindari gibah? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus kepada adik-adik itu sekalian. Yang terakhir, bahwasanya bagaimana cara kita menghindari daripada gibah. Kalau seorang guru berkata ada 4 yang kudu dikurangin dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kurangin makan dan minum. Sebab ketika perut kita kenyang, maka akan timbul kita malas untuk belajar, kita malas untuk mengaji, kita malas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua, kita dalam hidup kita disuruh untuk mengurangi tidur. Artinya mengurangi tidur, kita jangan banyak tidur. Cukup tidur di dalam Islam cukup 8 jam. 8 jam buat tidur, 8 jam untuk ibadah, untuk belajar, dan 8 jam untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Dan yang ketiga, yang kudu kita kurangi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita kudu mengurangi bergaul daripada bergaul selain daripada ahli Allah. Artinya bergaul kita kudu kita banyak-banyak bergaul ke majlis taklim, kita kudu banyak bergaul kepada ahli-ahli Allah, ahli zikir, ahli sholawat, dan ahli lainnya. Itulah yang terakhir, yang keempat, kita kudu kurangin banyak-banyak berbicara dengan orang lain. Jadi kita kudu banyak berdiam, karena diam itu adalah emas.